Bismillahirrahmanirrahim. Saya diminta beberapa teman untuk mengomentari apa yang ditayangkan baru-baru ini di TV One mengenai Syiah, mengenai Asyura. Ya, saya katakan baiklah, kita santai-santai saja, rileks saja menjawab atau mengomentari tayangan tersebut. Yang pertama tentang judul yang saya ingat saya disebut banyak penentangan. Banyak penentangan. Ini banyak ini harus diperjelas, banyak seberapa, ribuan, jutaan. Kemudian banyak lembaga yang terkenal, lembaga kaum muslimin di Indonesia yang menentang. Atau banyak itu maksudnya 30 orang, 40 orang ya. Ini saja sudah bisa jadi hal yang menggelikan juga. Karena kenyataannya kan di Indonesia ini yang melakukan penentangan terhadap acara-acara komunitas Syiah, kalau istilah di Betawi yang saya dengar ada lo lagi 4L itu, atau DL ya, dia lagi ya, itu aja orangnya. Dan segelintir saja, misalnya yang demo 100 orang, di dalam gedung ada 8.000 orang di Jakarta itu. Di Solo kemarin begitu juga. Ya. Orangnya itu saja, bahkan yang membela jauh lebih banyak. Jadi kita bersyukur yang menentang komunitas kita ini, orang itu saja, jelaslah. Saya secara pribadi mengatakan kepada teman-teman juga, ini saya tidak akan mengatasnamakan Syiah, tidak mengatasnamakan keluarga saya, tidak, saya pribadi. Jadi seandainya, dan ini mustahil insyaallah, yang menentang atau yang keberatan itu tokoh-tokoh terhormat yang memang punya kiprah besar, punya pengaruh besar di kalangan kaum muslimin di negeri kita ini, ya otomatis kita tidak akan lakukan. Itu seandainya, mengandai-andai saja. Karena itu juga bertentangan dengan misi Imam Hussein yang kita peringati, itu melakukan islah. Kalau ternyata peringatan Asyura malah membawa masalah, membawa perpecahan, dan ini insya Allah tidak mungkin terjadi, saya pribadi perlu mengadakan. Tapi kalau yang menentang cuma dia lagi ini segelintir, ya harus jalan terus dong. Masa kalah sama segelintir orang-orang ini? Insya Allah nanti akan sadar juga lah. Kemudian soal mut'ah itu. Mut'ah mungkin saya tidak akan membahas dalil-dalil Quran maupun hadis-hadis masalah kontroversi yang ada. Cuma ucapan di TV One itu dari yang dipanggil Babe itu, dibilang bisa pinjam istri 2-3 hari, ini luar biasa. Al-fitnah asyaddu minal qatl, al-fitnah akbaru minal qatl. Ini berat ya. Walaupun bagi kita itu barang biasa, di fitnah itu barang biasa. Malah saya nunggu-nunggu, ada ngomong nggak Syiah itu nggak nyembah Allah, nyembah batu misalnya. Sekalian, jadi kalau mau bohong sekalian, jangan tanggung-tanggung. Dan yakinlah bahwa kalau ada orang percaya, ya kebangetan, bisa pinjam istri 2-3 hari. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian biasanya di Timur Tengah pun ada itu orang-orang Wahabi yang ketika bicara mut'ah terus mengatakan, kalau begitu anak kamu saya mut'ah. Ajib ya. Nikah biasa saja belum tentu diterima kan. Kalau kita tanya gimana nikah itu, hukumnya nikah, oh dianjurkan Rasulullah, itu sunnah Nabi.
Terus setiap orang bisa datang, kalau gitu anak kamu saya nikah. Apa bisa begitu? Terus misal lagi poligami boleh dalam Islam ya. Anak kamu saya poligami. Apa begitu? Masalah makanan pun, misalnya kambing, gimana daging kambing disembelih dengan cara Islam halal, apa harus makan kambing ya? Kalau tiba-tiba makan kambing kemudian mengakibatkan penyakit, ya jangan dimakan kambing walaupun halal. Ya mut'ah itu begitu, tidak berarti harus kemudian tidak berarti boleh harus dilaksanakan. Ya, itu lihat maslahat dan madarat. Dan yang penting juga poinnya bahwa mut'ah itu justru peran wanita yang dominan, karena wanita yang menentukan mas kawin, yang menentukan waktu. Laki-laki tinggal gobil itu atau tidak, dan ada syarat-syaratnya. Itu gara-gara tidak baca atau apa memang bodoh atau pura-pura bodoh. Permusuhan itu memang bisa berakhir, kecuali permusuhan atas dasar kedengkian. Ini susah berakhirnya ya. Dan nampaknya memang dunia tidak pernah kosong dari orang-orang yang dengki, karena permusuhan itu terus, tidak ada henti-hentinya itu. Kemudian poin yang lain, ini saya memang santai-santai saja. Poin yang lain soal caci maki sahabat. Saya cuma ingin mengajak Anda melihat di Mesir lah, bagaimana Syekh Al-Azhar dan ulama-ulama senior di Al-Azhar itu mengapresiasi pimpinan puncak komunitas Syiah zaman ini, Sayyid Ali Khamenei dan juga Sayyid Ali As-Sistani, yang mengharamkan, apalagi saya mencaci maki, merendahkan martabat sahabat, merendahkan martabat istri-istri Nabi. Itu haram hukumnya. Ini tidak perlu diperuncing. Kalau mau diperuncing, Anda sendiri, Anda menganggap kedua orang tua Nabi kafir, masuk neraka. Paman Nabi yang banyak berjasa, Sayyiduna Abu Talib, kafir, masuk neraka. Padahal komunitas muslimin yang lain tidak. Kalangan habaib misalnya, jelas-jelas tidak. Kedua orang tua Nabi mukmin. Ya, Sayyidina Abu Talib mukmin. Orang-orang NU juga begitu, banyak. Kan? Apa mau kita peruncing? Anda mengkafirkan Abu Talib, menurut ini mukmin. Anda mengkafirkan orang, berarti Anda kafir. Apa begitu mau diperuncing? Ya. Jadi orang-orang Syiah sama ulama-ulamanya tidak menghendaki ini. Ya. Adanya gesekan-gesekan hanya masalah sahabat. Karena inti daripada ajaran Ahlul Bait bukan masalah sahabat, masalah mengikuti para imam Ahlul Bait ya, mengikuti jejak mereka dalam akidah, dalam syariah, dalam akhlak. Kita tidak ingin dikotori, dibuat masalah, hanya masalah-masalah begini. Dan peringatan Asyura nggak ada caci maki ya. Mungkin di beberapa tempat lah, dan itu bukan urusan kita. Justru Asyura itu jangan dikecilkan isinya caci maki. Asyura adalah madrasah, Majelis Asyura adalah madrasah yang luar biasa mulia, mengajarkan kesetiaan, pengorbanan, ketegaran, ya, penghormatan kepada orang lain, kasih sayang bahkan kepada musuh sekalipun. Imam Husain menunjukkan di Karbala, kepada musuh-musuhnya pun masih dinasihati, disentuh hati nuraninya, dan juga mengajarkan penolakan terhadap penindasan, kezaliman, membela orang-orang yang lemah. Ya, masalah lainnya masalah taqiyah. Ini juga aneh. Syiah diserang soal taqiyah, padahal yang menyerang itu biasanya lebih banyak melakukan taqiyah. Taqiyah itu kan disebutkan dalam Al-Quran, antara lain dalam surat Ali Imran ayat 28. Ada lagi surat Ghafir ayat 28 juga. Ada surat An-Nahl ayat 106. Itu jelas-jelas itu. Misalnya dalam surat Ali Imran ayat 28, bahwa kita dilarang, orang-orang mukmin dilarang la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah.
Orang mukmin tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia selain dari orang-orang mukmin. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka lepas dari Allah, lepas dari rahmat Allah, dari perlindungan Allah, pertolongan Allah, illa kecuali yang melakukan siasat. Diartikan begitu dalam terjemahan bahasa Indonesia itu yang saya baca. Kecuali kamu menjaga dari mereka karena masih tidak maslahat ya untuk menolak mereka misalnya. Itu begitu. Kemudian dalam surat Ghafir itu, surat An-Nahl juga kisah tentang orang mukmin di keluarga Fir'aun. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Dia menyembunyikan imannya orang mukmin ini. Itu dibenarkan oleh Allah. Dalam surat An-Nahl 106 untuk kisah ini, seingat saya ya, silakan dirujuk. Orang yang terpaksa, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi tidak boleh menunjukkan kekafiran ya, kecuali terpaksa. Ini kisah yang terkenal tentang Ammar bin Yasir. Ini diakui seluruh kaum muslimin bahwa kedua orang tuanya dibunuh karena masuk Islam di zaman Nabi. Kemudian dia dipaksanya dia mengucapkan kalimat syirik ya, keluar dari Islam dan mengakui berhala-berhala itu. Kemudian itu dia dibebaskan, dia ketemu Rasulullah, dia menangis, dia mengadu kepada Rasulullah. Rasul mengatakan, bagaimana hatimu? Hatiku tetap beriman, tidak ada masalah. Kalau mereka kembali, kamu kembali gitu juga. Itu terkenal cerita ini. Nah itulah taqiyah. Mereka sekarang ini orang-orang yang radikal-radikal ini, yang wahabi-wahabi keras-keras ini, kita tahu mereka misalnya mengharamkan tawasul. Tawasul dianggap syirik. Berani nggak ngomong di depan habaib sunni, di depan orang-orang NU, bilang itu tawasul syirik, kalian musyrikin. Atau itu baca maulid, tahlil, ziar, apalagi istighatsah, ya. Kemudian nawaitu saja, mengucapkan nawaitu, bid'ah, bid'ah dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Berani nggak ngomong gitu? Ada taqiyah juga kan. Terus hormat bendera misalnya. Hormat bendera mereka haram, tidak boleh itu. Kalau kita orang-orang Syiah, kita hormati bendera sebagai simbol kehormatan, simbol kebanggaan, simbol harga diri sebagai bangsa. Kita hormati, hormat bukan menyembah bendera, itu barang mudah saja. Mereka sudah salah menilai. Jangan heran kalau nanti melakukan kesalahan yang lain-lain. Kita hormat bendera dibilang apa, menyembah bendera. Sekali lagi alhamdulillah lah bahwa umumnya kaum muslimin tidak ada masalah. Jadi masalahnya dengan segelintir orang-orang itu tadi. Sudah banyak juga jawaban yang saya dengar, saya juga ada baca beberapa, cukup mestinya. Ya mudah-mudahan itu akan menjadi maslahat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.